Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo sahabat sound system Indonesia dimanapun berada, semoga teman-teman tetap baik-baik saja dan selalu semangat dan dimudahkan urusannya. Oke, kali ini kembali lagi di Satria Speaker Channel. Kali ini kita ada servisan speaker dari RCF ya. Ini ada dari RCF TTL 31A. Kondisinya seperti ini. Dia menurut dari pemilik ini kondisinya terputus. Oke, bagi kalian yang baru bergabung, mohon jangan lupa like dan subscribe ya. Kita lanjut kembali. Ini RCF TTL 31A ini drivernya dia memakai ND1411. Exit rod dia 1 in ya, terlihat di sini. Sirkuit driver motornya dia jenis T ya, dan untuk energi magnetnya dia menggunakan jenis magnet neodymium. Untuk jumlahnya ini ada 9 biji ya. Kita nanti cek mana yang terputus dan mana yang masih hidup, nanti kita cek sama-sama menggunakan multitester. Di sini kita menggunakan multitester digital. Jadi ini kita cek kondisi resistansinya ya teman-teman. Perlu ketahui ini adalah resistansi. Kita kalibrasi dulu multitesternya. Ya, tersambung. Sekarang kita tes pada compression drivernya ND1411 Neo. Ya, terputus. Terputus juga. Terputus. Nah, ini masih nyambung. Satu ini masih nyambung. Jadi di antara 9 biji ini satu yang masih hidup. Sekarang kita coba buka memakai kunci L ini teman-teman. Seperti ini diagramnya. Nah, hati-hati ya, diagramnya cantik sekali. Kita coba periksa celah gapnya ya, terlihat di kalau saya amati ini ada sedikit debu-debu. Bagaimana, entah seperti debu apa ya, debu kotor ya. Ini sudah keluar semua. Terus di sini juga ada SIM. Ini fungsinya sebagai konbrik pada diagram. Jadi teman-teman hati-hati kalau compression drivernya ada SIM-nya, jangan dibuang. Ya, debunya terlihat di sini ya, debu-debunya. Nanti teman-teman membersihkannya jangan sampai menyentuh diagramnya. Teman-teman kalau membersihkannya harus memakai kuas yang halus, jangan sampai disentuh. Jangan sampai disentuh menggunakan jari. Ya, ini dia masalahnya. Terjadi korosi pada kutub polaritinya ya, solderan ini, timahnya terkelupas. Ya, ini saya ada kuas halus, ini kuas untuk kosmetik biasanya ya, kuas kosmetik. Kita kuasi halus supaya tidak merusak tekstur dari diagramnya. Karena compression driver sangat peka terhadap emas atau kotoran dikit ada mempengaruhi kinerja dari driver kompresi ini ya. Jadi teman-teman jangan sampai menyentuh ya, cukup dikuas saja teman-teman. Ya, ini dia permasalahannya di sini. Solderannya pada kutub polaritinya ini terjadi korosi. Kita bersihkan dulu. Nanti kita coba solder ulang. Kalau ini tersambung nanti berarti memang permasalahannya memang benar di solderannya saja. Ya, hati-hati teman-teman ya untuk membersihkannya. Ya, juga pakai cutter saya tadi. Ini pakai pisau cutter. Nah, sekarang coba kita solder ini. Polarity lilitannya ini yang bagian min ini. Terus yang ini yang plus. Sekarang coba kita tes nyambung atau tidak.
resistansinya. Ya, benar saja. Ternyata memang permasalahannya hanya di solderannya. Mungkin karena korosi tadi, atau mungkin karena cuaca yang lembab menyebabkan solderannya menjadi rapuh. Nah, ini kita bersihkan menggunakan kuas ya, kuas kosmetik ini. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, sepertinya ini sudah pernah dibuka. Nah, jika saya amati, ini seperti bekas jemari. Nah, ya kan, ini terlihat melekat keringatnya melekat pada diapgram titanium ini. Nah, inilah yang saya maksud. Hati-hati seperti ini pasti mempengaruhi respon dari kompresi drivernya. Nanti bisa kita bersihkan menggunakan alkohol. Ya, sekarang kita coba kita bersihkan dulu ini solderannya. Ada 8 biji. Kita bersihkan semua pada bagian solderannya. Dari ke-8 biji semuanya sama, kerusakannya seperti ini semua berarti. Nah, ya, seperti itu. Nah, di sini. Nah, hati-hati. Sekarang kita solder. 7 biji berarti ya yang kita solder. Oh iya, ini untuk winding coilnya ini adalah jenis CCA atau copper clad aluminium. Ya, barangkali teman-teman pernah mengalami kejadian sama, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar, pasti saya baca. Untuk timah soldernya ini yang kita pakai timah biasa, juga bisa melekat bagus. Ini selama teman-teman mengupasnya tidak sampai pada bagian yang aluminium atau yang putih. 8 biji sudah kita solder. Sekarang kita cek menggunakan multitester digital. Ya, tersambung, benar saja tersambung ini. Nah. Ya, tersambung semua. Tapi prosesnya belum cukup sampai di sini. Jadi kita kan tadi menyolder dan membersihkan dan menyolder ya. Ini nanti sisa dari bekas soldernya harus dibersihkan dulu ini. Ini kita menggunakan thinner A ya, teman-teman, yang kita gunakan. Kita gosok menggunakan itu kuas untuk telinga itu, cotton bud namanya. Pada bagian sisi solderannya bersisa kerak solderan ya, ini sisa itu pada soldernya dibersihkan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, compression driver sangat peka terhadap kotoran. Dia sangat sensitif ya teman-teman. Jadi kotoran sedikit apapun mempengaruhi respon suara dari compression driver ini. Jadi harus sangat betul-betul bersih, dan mintanya itu betul-betul presisi untuk compression driver itu. Nggak bisa ditoleransi compression driver. Setelah itu nanti kita tutup ini bekas soldernya tadi ya, supaya tidak mudah korosi. Kita cat ini menggunakan pelok hitam pada bagian sisi kutubnya. Pastikan menutup semua bagian soldernya ya. Sisa mungkin ada yang terkelupas sedikit, itu teman-teman bisa memberinya cat. Ya, 8 biji sekarang sudah siap. Sebelum dipasang kita bersihkan dulu gapnya menggunakan ini double tape yang bolak-balik, solasi bolak-balik bahasa Jawanya. Nah, terlihat kotorannya. Teman-teman juga bisa menggunakan kompresor angin ya untuk membersihkan ini. SIM-nya jangan lupa dibersihkan juga, dan pastikan jumlahnya dihitung sama. Nah, seperti ini hasilnya. Sambungan catnya juga sudah bagus.
Dan sebelum memasang ini pastikan betul-betul bersih, teman-teman bisa mengamatinya. Dan jangan lupa kutub polaritinya, plus dan minusnya itu ada penandanya ya, terlihat merah dan tanpa tanda. Terus yang satunya ini ada lagi, modelnya agak berbeda, kutubnya bukan cat tapi sudah berupa penanda plus seperti itu. Hati-hati. Nah, di sini ada kutub plus. Nah, jangan sampai lupa ya. Oke pemirsa, demikianlah tadi cara mensolder spool Twitter yang terputus bagian soldernya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dari kami, bila ada kata yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sesi berikutnya.